Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Yoga Mada dengan NIM 23241. Di sini saya akan menjelaskan demo dan materi dari materi 5 sampai materi 12. Nah, di sini saya mulai dari materi 5. Yang pertama itu kita mulai dari atas. Di sini ada import package Flutter material Dart, di mana ini untuk mengimpor library materi desain yang berisi widget seperti scan4, bar, dan icon. Nah, eh, fungsi utama main sendiri di sini ada void main dan run app. Nah, di main itu adalah titik. Main itu adalah titik awal program. Terus untuk run app sendiri itu menjalankan aplikasi dengan widget utama, yaitu aplikasi layout saya. Kita lanjut di bagian widget utama. Ini menggunakan dalam kelas ini menggunakan status widget, di mana eh, artinya itu tidak memiliki perubahan data. Tidak tidak memiliki perubahan state atau datanya tetap. Nah, ini cocok untuk tampilan yang bersifat statis untuk menggunakan status widget. Nah, dalam material app sendiri ada beberapa bagian yang itu debug, show regex mode benar, title, home, app bar. Nah, di dalam app bar sendiri dibagi menjadi 3, dan ini ada title, background color, foreground color, di mana ini untuk menampilkan header aplikasi, menampilkan header aplikasi dan warna. Di bawah sendiri ini ada body, di mana ini untuk menggunakan center untuk menempatkan widget di tengah. Ini digunakan untuk menempatkan widget di tengah, yaitu profil mahasiswa. Terus lanjut widget khusus untuk mendesain layout. Dalam kontainer ini berfungsi sebagai pembungkus utama dengan ada padding, margin, dekorasi, terus ada kolom. Terus ada kolom itu menyusun elemen kolom itu menyusun secara vertikal dengan posisi di tengah. Terus lanjut di komponen UI-nya, di mana komponen UI-nya ini komponen UI-nya ini ada icon profil, ada size box,
ada teks, size box ini sebagai jarak, terus teks untuk nama dan universitas, dan row ini untuk menyusun data horizontal. Lanjut, row dan kolom ini untuk menampilkan informasi tambahan seperti di sini ada di kolom sendiri ada tambahan semester 6, terus informasi tambahan di kolom ada teknik informatika. Jadi kesimpulan dari materi 5 ini, program ini menunjukkan pengguna dasar Flutter di mana dalam membuat tampilan UI menggunakan kombinasi widget seperti material app, scan for, terus kontainer, kolom, row, icon, dan teks. Oke, kita lanjut untuk menjalankan aturan project materi 5 ini. Kita coba buka di sini. Sebelum saya run, di sini saya menggunakan untuk emulatornya sendiri, saya menggunakan Android Studio. Terus untuk codingnya tetap saya menggunakan VS Code. Sini kita coba run. Kita coba run. Di sini sudah saya buat tadi. Kita coba run ulang. Ini kita coba run ulang. Nah, ini adalah tampilan layoutnya, di mana untuk di atas ada headnya ya, headernya itu belajar layout Flutter, terus di tengah ada icon profil, nama, terus teks juga Universitas di Pamekassar, di samping ada semester 6, di sebelah kanan pun ada teknik informatika. Jadi itu materi demo materi kelima. Kita lanjut ke demo materi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita lanjut untuk melanjutkan demo untuk materi ke-6. Di sini saya akan lanjutkan di mana struktur atau widget tree-nya itu dibagi menjadi beberapa bagian dalam codingan kali ini. Yang pertama itu ada My App untuk widget utama aplikasi, material app untuk material app sendiri ini untuk kerangka material desain. Terus ada
Ada scan for untuk struktur halaman. Terus ada app bar untuk menampilkan judul aplikasi. Sini ada app bar untuknya. Terus kita lanjut, ada padding. Sini padding untuk memberikan jarak antara widget. Terus ada center, mana center ini membuat widget berada di tengah. Terus ada kolom untuk menyusun widget secara vertikal, dan text field untuk input data pengguna, dan eleva buttonnya tersebut untuk tombol aksi. Untuk elemen yang digunakan ini ada state widget, status widget, ada status widget, terus status full widget, terus ada material app, terus scan for untuk layout utama halaman. Dalam codingan tersebut, logik untuk control flow-nya atau fungsi atau dampaknya itu pertama itu input data. Pertama kita input data, terus kedua itu tombol kirim data. Saat tombol ditekan, fungsi show result dialognya akan dijalankan. Terus kita menggunakan show dialog ini digunakan untuk menampilkan pop-up dialog konfirmasi. Baru ada tombol batal, di mana saat ditekan dialog tutup. Dialog akan tutup, terus scan barnya akan muncul dan input dikosongkan. Nah, scan bar sendiri digunakan untuk menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Terus menghapus input, di mana ini menggunakan clear dalam kurung terus untuk alur programnya itu user Oke, kita lanjut untuk melakukan demo untuk materi ke-6. Untuk itu saya akan jelaskan sedikit beberapa struktur dan logic controlnya, fungsi dalam aplikasinya nanti yang kita akan demokan. Yang pertama di sini ada penjelasan strukturnya. Yang pertama itu my app, terus my app, terus di sini ada material app-nya. My app sendiri itu widget utama aplikasi. Terus material app itu kerangka material design. Di mana di sini ada juga app bar ini untuk menampilkan judul aplikasi. Terus di sini ada
dalam dua ini ada title, konten, padding, kolom, terus yang terakhir itu elevated button, di mana itu tombol aksi. Text field itu untuk data pengguna. Nah, elemen-elemen yang digunakan itu dan manfaatnya. Elemen-elemen yang digunakan yang pertama statel widget. Nah, elemen yang digunakan itu statel widget, di mana ini untuk eh, untuk statis yang tidak berubah atau nilainya tetap. Terus ada stated full, ini untuk widget dinamis yang dapat berubah. Ada terus ada material app-nya yang tadi, scan for. Scan for itu layout utama halaman. Terus app bar itu untuk header aplikasi. Card ditunjukkan untuk menampilkan untuk menampilkan form lebih menarik. Terus kolom untuk menyusun widget secara vertikal. Terus terus elephant button itu tombol aksi. Jadi untuk logika dalam praktikum materi ke-6 ini ada yang pertama itu input data, terus tombol kirim, show dialog, terus tombol batal, terus ada eh, stack bar dan menghapus input. Ini kita akan coba run. Waduh, saya akan run, coba run. Ini adalah yang tadi praktikum ke-5, materi yang ke-5. Lanjut untuk materi ke-6 untuk nah, di sini ada form input mahasiswa. Kita coba masukkan link, lengkap. Lalu kita kirim. Nah, sini kita simpan. Sini ada pop-up-nya muncul, yaitu data Yoga Mada dengan NIM. Jadi untuk alur programnya itu
Yang pertama itu user membuka aplikasi, terus mengambil NIM dan nama. Dialog konfirmasi akan muncul jika dipilih. Terus pop-up-nya atau snack bar-nya akan tampil. Snack bar-nya akan tampil. Jika sudah tampil, form akan dikosongkan kembali. Seperti itu untuk materi ke-6. Jadi untuk kesimpulannya itu, kesimpulan untuk materi ke-6, program Flutter ini merupakan penggunaan di mana itu menggunakan widget tree, stateful widget, text field, dialog, snack bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita lanjut untuk mendemo dan menjelaskan sedikit untuk codingannya. Pertama, kita dari atas lagi itu ada import library, itu digunakan untuk mengimport material desain Flutter. Terus ada fungsi main, di mana ini untuk titik awal untuk program Flutter. Terus di sini ada kelas MyApp-nya, di mana ini kelas utama aplikasi yang menggunakan stateless widget. Terus kita turun lagi di material app-nya. Ini digunakan sebagai kerangka utama aplikasi material design. Terus kita turun lagi untuk scan fault-nya. Ini bertujuan atau fungsinya itu digunakan sebagai struktur utama halaman aplikasi. Terus kita lanjut di app bar-nya. App bar sendiri menemukan judul aplikasi. Judul aplikasinya sih ini apa? Demo widget dan dialog. Terus kita lanjut untuk stateful widgetnya, di mana demo widget pack-nya ini menggunakan stateful karena data dapat diubah. Terus text edit controller. Text edit controller ini digunakan untuk mengambil data dan mengontrol input, dari text field. Kita lanjut ke function show result dialog, mana function ini digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi. Kita lanjut, ini ada di dalamnya show dialog, di mana ini untuk menampilkan pop-up dialognya nantinya. Terus kita lanjut. Di sini ada alarm dialog. Nah, di alarm dialog ini untuk menampilkan konfirmasi data user. Terus tombol batal. Nah, tombol batal tersebut ini untuk navigator
pop content yang digunakan untuk menutup dialog. Terus tombol simpan, adapun tombol simpan ini saat ditekan dialog ditutup dan snack bar-nya akan muncul. Input di kosong, input akan kembali kosong. Terus snack bar, nah snack bar sendiri ini untuk menampilkan notifikasi singkat bahwa data berhasil disimpan. Terus lanjut di padding. Nah, di padding sendiri ini memberikan jarak antara widget. Terus untuk sini ada chill, elevation, ini ada card. Nah, card ini digunakan untuk menampilkan prompt lebih menarik dengan efek bayangan. Ada elevation button digunakan sebagai tombol kirim data. Sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu input NIM, terus input nama lengkap, terus nanti akan ada tombol kirim. Jadi untuk logikanya itu atau alur programnya user akan membuka aplikasi, pertama akan membuka aplikasi terus terus mengisi NIM dan nama, terus menekan tombol kirim, terus dialog akan ada muncul dialog konfirmasi. Jika pilih simpan, maka snack bar akan tampil dan from akan dikosongkan. Untuk kesimpulan dari materi 6 ini, program ini menunjukkan penggunaan berbagai widget Flutter seperti tadi sebelumnya ada stateful widget yang digunakan, text field, terus aliran dialog, snack bar, card yang sudah dijelaskan tadi, elevation button untuk membuat aplikasi input data sederhana yang lebih interaktif. Oke, itulah beberapa penjelasan codingan dari struktur-struktur dalam codingan tersebut, fungsi dan kegunaannya. Oke, kita lanjut untuk demo. Untuk jalankan aturan aplikasinya. Sini kita menggunakan emulator. Oke, kita mulai run.
bisa memakai emulator Android Studio. Nah, di sini ada pertama itu ada demo widget dan dialog, ada form input mahasiswa. Di sini kita akan menginput NIM mahasiswa, misalnya NIM saya 232041, terus nama lengkap, terus kita kirim. Nah, di sini ada konfirmasi data. Apakah Anda ingin menyimpan data ini? Jika kita simpan, ini akan muncul di bawah pop-up-nya berhasil disimpan. Oke, untuk materi ke-6, untuk demonya sudah selesai. Kita lanjut untuk materi ke-7. Oke, jadi kita lanjut untuk ke materi 7. Ini akan saya jelaskan sedikit struktur untuk codingannya. Ada import library, ini untuk mengimport library material design. Ada fungsi main untuk ada void di dalamnya, fungsi main ada void dalamnya, terus run app. Jadi fungsi main ini adalah titik awal untuk aplikasi Flutter. Terus terlanjut fungsi untuk kelas app-nya ini menggunakan stateless widget. Terus material app-nya ini menggunakan kerangka utama aplikasi Flutter, scheme for ini untuk suatu halaman aplikasi, ada app bar digunakan untuk menampilkan struktur halaman. Terus ada mahasiswa list spec, di mana mahasiswa list spec ini adalah widget halaman utama untuk menampilkan daftar mahasiswa. Terus ada data list mahasiswa, terus ada data list atas mahasiswa list spec, data list mahasiswa, terus ini digunakan untuk menyimpan daftar nama mahasiswa. Itu ada final list mana string, terus daftar mahasiswa. Terus list view builder ini digunakan untuk membuat daftar secara dinamis dan efisien. Terus ada item count di mana item count ini menentukan jumlah item berdasarkan panjang list daftar nama. Terus ada item builder, di mana item builder ini digunakan untuk membangun tampilan setiap item pada list. Ada card, ini card digunakan untuk tampilan yang agak lebih menarik dengan efek bayangan. Nantinya itu akan ada efek-efek bayangannya. Terus ada margin untuk jarak antara cardnya. Ada elevation, terus ada list time, title,
Jadi untuk logikanya itu, pertama itu list data mahasiswa, di mana logikanya itu di list string daftar nama mahasiswa. Fungsinya itu untuk menyimpan data nama mahasiswa yang akan ditampilkan. Nah, dampaknya itu data dapat ditampilkan secara otomatis dalam bentuk list. Terus list view builder. List view builder ini fungsinya itu membangun item list secara otomatis berdasarkan jumlah data. Dampaknya itu aplikasi menjadi lebih efisien karena hanya membuat item yang tampil di layar. Terus ada item count, logiknya itu item count titik dua daftar nama titik length. Nah, fungsinya itu untuk menentukan jumlah item yang ditampilkan. Dampaknya jumlah item selalu sesuai dengan data pada list. Nah, lanjut ke item buildernya. Nah, untuk lanjut untuk show dialognya itu logika itu show dialog dalam kurung balas kurung itu untuk fungsinya menampilkan pop-up dialog. Dampaknya itu user mendapatkan informasi detail mahasiswa yang dipilih. Alarm dialognya itu logiknya itu alarm dialog untuk menampilkan detail mahasiswa. Untuk eh, dampaknya informasi tampil lebih jelas dan fokus. Navigator titik pop-up konten itu untuk fungsinya itu untuk menutup dialog dan dampaknya user dapat kembali ke halaman utama daftar mahasiswa. Nah, kita lanjut untuk run aplikasinya. Sini tadi saya sudah run, kita run ulang. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, alurnya itu aplikasi jalankan terus data mahasiswa dibaca dari list. Terus review itu membuat daftar mahasiswa, user menekan salah satu item. Nah, dialog detail itu akan muncul. User menekan tombol tutup, baru dialog tertutup dan kembali ke daftar mahasiswa. Misalnya kita pilih yang lain, Andi, ya ini detailnya Anda memilih Budi, tutup lagi kita pilih Eko. Nah, jadi kesimpulan untuk praktik materi 7 ini, Pro ini menunjukkan penggunaan widget Flutter seperti list view, builder, card, list title, circle avatar, alarm dialog untuk membuat aplikasi daftar mahasiswa yang interaktif, dinamis, dan efisien. Oke, sekian untuk materi 7-nya. Kita lanjut untuk materi ke-8. Oke, kita lanjut untuk materi ke-8. Pertama, kita dari atas lagi, itu import package-nya. Ini digunakan untuk mengimport library material design dan Flutter, untuk menyediakan berbagai widget
seperti scan for, appeal bar, text field, button, icon, checkbox, dan lainnya. Terus kita lanjut untuk, nah fungsinya itu menyediakan komponen UI modernnya dan membantu membuat tampilan aplikasi lebih cepat dan rapi. Nah, dampaknya itu tanpa impor ini, widget material desain tidak dapat digunakan. Terus fungsi mainnya itu, void main-nya itu merupakan titik awal program Flutter dan digunakan untuk menjalankan widget utama aplikasi yaitu MyApp. Fungsinya itu memulai aplikasi untuk menampilkan widget pertama ke layar. Dampaknya jika fungsi ini tidak ada, aplikasi ini tidak akan berjalan. Terus ada kelas MyApp, kelas app. Kelas MyApp merupakan setlist widget yang digunakan sebagai root aplikasi, di mana ini fungsinya mengatur konfigurasi utama aplikasi untuk menentukan halaman pertama aplikasi. Terus bagian pentingnya ada MyApp, debug show home, debug show check mode banner ini menghilangkan tulisan debug pada pojok aplikasi. Dan home ini untuk menentukan halaman utama aplikasi. Terus dampaknya aplikasi langsung membuka halaman text manager page saat dijalankan. Nah, class text manager page dan stateful widget ini untuk dibuat untuk menggunakan karena dapat karena data tugas dapat berubah. Nah, fungsinya itu menyimpan data yang bisa berubah, memungkinkan tampilan diperbarui secara dinamis. Dampaknya jika ketika tugas ditambah, dihapus atau diubah statusnya, status UI akan otomatis diperbarui. Untuk variabel state-nya, state manager pack dibuat untuk menggunakan state widget karena tugas dapat berubah. Bisa menyimpan data. Variabel state-nya itu daftar. Daftar tugas itu digunakan untuk menyimpan data tugas dalam bentuk list. Struktur datanya itu judul, belajar Flutter, selesai, false. Oke, kita lanjut fungsi tambah tugas. Jadi logik untuk control flow-nya itu program mengecek apakah input kosong atau tidak. Kedua, jika 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 tidak kosong, program masuk ke set state, terus data tugas baru ditambahkan ke list. Ketiga, tampilan diperbarui otomatis. Keempat, text field dikosongkan kembali.
Nah, dampaknya itu tugas baru langsung muncul di layar, mengecek input kosong masuk ke daftar. Nah, fungsi untuk menghapus tugas ini, logikanya program ini menerima indeks tugas, terus remove indeks menghapus data pada posisi tertentu, state untuk memperbarui tampilan. Nah, fungsinya itu mas tugas dari daftar, terus dampaknya itu tugas hilang dari tampilan, data list menjadi lebih rapi. Dan untuk komponen-komponen utamanya itu ada scanful, kerangka dasar aplikasi, terus text field untuk menulis tugas, checkbox, select checkbox, terus elephant button, tombol tambah tugas, list view builder untuk menampilkan daftar tugas secara dinamis, terus ada icon button, terus ada background, for color, padding. Dampaknya akan UI akan menjadi menarik dan mudah digunakan. Nah, alur untuk eh, aplikasinya itu aplikasi dijalankan melalui My app tampil secara root aplikasi, terus Task Manager Pack dibuka, pengguna memasukkan tugas pada text field, terus tombol ditekan, fungsi tambah tugas dijalankan, data masuk ke daftar tugas, list view builder untuk menampilkan data tugas, pengguna dapat menandai tugas selesai, menghapus tugas. Stage untuk memperbarui tampilan setiap ada perubahan. Nah, kesimpulan dari praktikum ke-8 ini, program bekerja menggunakan konsep reactive UI di mana tampilan akan otomatis berubah ketika data berubah. Eh, Untuk keunggulannya ini mudah digunakan, data dapat diperbarui secara real time, struktur kode cukup rapi dan mudah dipahami. Konsep penting yang digunakan dalam codingan ini lebih kepada stage widgetnya, state manajemen sederhana, list view builder, event handling, control flow, dan dynamic UI update. Oke, itu untuk codingan penjelasannya. Kita akan mencoba run untuk aplikasinya. Ini kita akan run.
Sini kita menunggu. Sini saya tetap menggunakan emulator Android Studio, tapi untuk codingan untuk ukurannya tetap saya menggunakan VS Code. Oke, sudah mulai jalan. Kita tunggu. Oke, ini adalah tampilannya. Di sini untuk pertama kita masukkan tambah tugas. Oh, sudah siap. Sini kita misalnya masuk tugas baru. eh, Materi ke-8 dua info ketambah. Oke, sini ada materi 8 buat video record. Nah, kita coba tambah lagi satu. Kita coba satu kita tambahkan. Nice. Oke, kita lanjut untuk jika kita mau menghapusnya, saya tekan gambar ini, icon sampah ini. Jika kita mau kita list untuk beberapa tugasnya. Jika sudah selesai kita kerjakan, kita coba hapus satu. Nice. Oke, untuk materi ke-8 sudah selesai. Kita lanjut untuk ke materi ke-9. Untuk materi ke-9 yaitu melakukan navigasi antar halaman menggunakan navigator push dan navigator pop. Aplikasi juga mengirimkan data dan halaman perintah ke halaman kedua. Menggunakan navigasi antar halaman. Yang pertama itu ada import package Flutter mat, mat, material titik dar. Ini digunakan untuk mengimport library material design Flutter. Kedua, fungsi main. Fungsi main itu adalah titik awal program Flutter. Tiga, kelas navigasi. Ini kelas utama aplikasi yang menggunakan details widget. Yang berikut ada material app. Ini digunakan sebagai kerangka utama aplikasi Flutter. Ada debug, show, mode banner, check it, mode banner. Dimana ini berfungsi untuk menghilangkan tulisan debug. Ada di bawahnya pun ada home. Nah, home ini berfungsi untuk menentukan halaman pertama yang dibuka, yaitu halaman pertama. Kita lanjut di
stateful widgetnya pun halaman pertama menggunakan stateful widget karena eh, data input karena hmm, kenapa kita menggunakan stateful widget karena data input dapat berubah. Di sini ada kita menggunakan text edit controller di mana text edit controller digunakan untuk menangkap input pesan dari user. Ada function push. Ini digunakan untuk berpindah halaman. Dan ada material background-nya di mana ini digunakan untuk membuat route atau jalur halaman baru. Kita lanjut. Di scan4 sendiri digunakan atau berfungsi untuk struktur utama halaman. Terus untuk app bar-nya sendiri itu menampilkan judul halaman. Terus body padding digunakan untuk memberi jarak antara widget. Terus kolom menyusun widget secara vertikal. Text field digunakan untuk memasukkan pesan. Kita lanjut di bagian Alphabet button-nya itu digunakan sebagai tombol untuk berpindah halaman. Kita lanjut ke halaman kedua, digunakan sebagai penerima data. Untuk halaman keduanya, untuk navigasi ke halaman kedua itu nanti digunakan dari halaman satu ke halaman kedua. Final string ini adalah variabel untuk menerima data dari halaman pertama. Untuk kontraktornya ini untuk digunakan untuk menerima parameter pesan rahasia dari. Terus untuk teksnya digunakan untuk menampilkan pesan yang dikirim. Ini. Terus kondisi empty-nya ini digunakan untuk mengecek apakah pesan kosong atau tidak. Di sini memakai navigasi pop konteks yang digunakan di mana itu digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi bagian logiknya itu input pesan itu untuk mengambil input
pesan dari user. Terus dampaknya itu program dapat membaca dan mengirim pesan ke halaman lain. Tombol kirim dan pindah halaman. Fungsinya itu menjalankan fungsi navigasi. Dampaknya itu user berpindah ke halaman kedua. Navigator push itu berfungsi ke halaman baru, menambah halaman baru ke start navigasi. Dampaknya itu aplikasi berpindah ke halaman kedua tanpa menutup halaman pertama. Pengirim data, fungsinya itu mengirim data input ke halaman kedua. Dampaknya itu pesan dapat ditampilkan di halaman kedua. Kondisi SMT itu fungsinya mengecek apakah pesan kosong. Dampaknya jika kosong maka tampilan teks tidak ada pesan. Navigasi pop-nya itu menghapus halaman. Navigasi pop-nya itu menghapus halaman saat dari ya, fungsinya itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, dampaknya user kembali ke halaman pertama. Oke, untuk alur programnya itu user membuka aplikasi, user mengetik pesan, user menekan tombol kirim, dan pindah ke halaman. Halaman kedua terbuka, pesan tampil di halaman kedua. User menekan tombol kembali atau pop-nya, terus user kembali ke halaman pertama. Jadi, kesimpulan untuk program ini menunjukkan bahwa pengguna navigasi Flutter menggunakan navigasi push dan navigasi pop serta pengiriman data antar halaman menggunakan konstruktor parameter. Oke, di sini kita akan coba untuk run eh, aplikasinya. Kita akan coba run. Ini untuk materi ke-8 tadi, kita lanjut ke run ke Flutter materi ke-9. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Nah, ini halaman pertamanya. Kita ketik pesan misalnya halo, kirim dan pindah ke halaman. Nah, kita ulang ya. Misalnya halo world, halo world. Nah, pesan dari halaman pertama halo world. Kita kembali ke pop. Nah, oke, itu untuk materi ke-9. Kita lanjut untuk materi ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi kita lanjut untuk materi ke-10. Oke, yang pertama itu di sini komponen utamanya ada main, material app, stateful widget, form validasi, text editing, controller,
dan alert dialog. Nah, fungsi main itu adalah titik awal program digunakan. Awal program, program app itu digunakan untuk menjalankan widget utama aplikasi. Dan dampaknya jika tanpa main itu aplikasi tidak bisa berjalan. Terus kita lanjut di material app-nya. Material app ini sebagai material app ini menjadi root widget aplikasi. Nah, fungsinya itu mengatur tema aplikasi, menentukan halaman awal, mengatur navigasi aplikasi. Dampaknya aplikasi memiliki tampilan modern dan konsisten. Stateful widget itu digunakan karena isi form dan tampilan paspor dapat berubah. Fungsinya itu menyimpan state aplikasi, mengubah tampilan ketika data berubah. Terus dampaknya UI dapat diperbaharui secara otomatis menggunakan set state. Text editing control digunakan untuk membaca input penggunaan. Control ini nah, controller yang digunakan itu ada nama controller, name. Sebelumnya di sini cuma ada dua, yaitu nama dan name. Tetapi di tugas kedua kali ini kita disuruh menambahkan email dan password di materi ke-10. Nah, fungsinya itu mengambil data dari text form field, mengontrol isi field. Dampaknya program dapat memproses data input pengguna. Dispose ini memberi controller dari memori. Fungsinya itu menghindari memori leak dan mengoptimalkan performa aplikasi. Untuk dampaknya itu menjadi lebih stabil. Kita masuk di form validasinya. Di mana tujuannya itu memastikan data valid sebelum diproses, mengurangi kesalahan input. Control flow-nya itu user menekan tombol daftar. Mana user menekan tombol daftar, validasi dijalankan terus, semua validasi diperiksa. Jika valid, proses berhasil. Jika tidak valid, proses error akan muncul. Untuk selanjutnya, di sini ada validasi input nama. Ini logikanya jika program mengecek apakah nama kosong. Nah, dampaknya untuk mencegah data pengguna menjadi lebih lengkap. Fungsinya itu filenya agar tidak kosong. Untuk NIM-nya itu logiknya if
If value null, value is empty, ini program untuk memeriksa panjang karakter NIM. Fungsi memastikan NIM minimal 6 digit dan dampaknya itu input NIM menjadi lebih valid. Untuk validasi emailnya, adapun validasi email juga program menggunakan regexp untuk mencegah program format email. Control flow-nya itu program membaca email, mengecek pola, jika tidak muncul, tidak cocok, error akan muncul. Nah, fungsinya itu untuk memastikan email sesuai format, tampaknya mengurangi kesalahan email. Untuk validasi passwordnya, tidak boleh kosong, minimal 8 karakter, harus mengandung huruf, harus mengandung angka. Control flow-nya itu program mengecek panjang password, mengecek huruf menggunakan regexp. Ini regexp-nya. Terus mengecek angka menggunakan regexp, dan jika salah muncul error akan muncul. Fungsinya itu meningkatkan keamanan akun, dampaknya password lebih kuat, atau manfaatnya itu password lebih kuat. Kita lanjut. Di sini ada tombol toggle show-nya, di mana ini penjelasannya itu digunakan untuk membalik nilai boolean. Nah, contohnya tombol mata ditekan, nilai true atau false dibalik. UI akan diperbaharui. Ini toggle untuk tombol mata. Oke, fungsinya itu menampilkan atau menyembunyikan password. Manfaatnya itu kepada pengguna lebih mudah mengecek password. Nah, dampaknya jika tidak menggunakan itu, maka password kita lebih tidak aman karena akan mudah terlihat oleh orang sekitar kita jika kita memasukkan password kita. Untuk fungsi proses pendaftarannya itu memastikan data lebih awal, itu validasinya itu di program hanya memproses data jika seluruh form valid. Jadi, semisalnya datanya harus terinput semua dulu dari NIM, nama, email, password, baru bisa memberikan notifikasi sukses. Nah, di sini juga ada ini penyesuaian aja untuk posisi-posisinya. Oke, jadi alur program ini, program dimulai dari main, material app dijalankan, from pendaftaran page tampil, penggunaan mengisi NIM, nama, email, password, user menekan tombol daftar, proses pendaftaran dipanggil, validasi, memeriksa semua input. Jika ada kesalahan, error akan ditampilkan. Jika valid, arena akan sukses muncul dan user menekan tombol OK.
Kita lanjut untuk menjalankan aplikasinya. Ini kita akan coba run. Kita akan coba run. Nah, ini adalah tampilan pendaftaran mahasiswa MDIPA. Nama, misalnya kita masuk nama, NIM, mail, password, minimal passwordnya 8 karakter, harus berupa angka dan huruf. Ini ada icon toggle-nya untuk membuka dan melihat passwordnya untuk daftar sekarang. Nah, di sini ada notifikasi, selamat, Anda telah divalidasi email. Harus kita oke. Oke, sudah berhasil. Jadi itu saja untuk materi ke-10 ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita lanjut di materi terakhir, itu materi 11-12, di mana ini adalah materi gabungan antara 11 dan 12 dan materi terakhir pada video kali ini. Kita lanjut ke materi 11 dan 12. Oke, kita lanjut untuk praktikum ke-11. Di sini saya gabungkan praktikum 11 dan 12, tetapi saya akan menjelaskan di praktikum 11 apa, di praktikum 12 apa. Jadi di praktikum 11 itu ada database helper, mahasiswa Dart. Saya akan menjelaskan dulu dari database helper. Yang pertama kita ke awal dulu, itu import package live. Terus ada page model mahasiswa. Jadi sekitar ini untuk database SQL-nya nanti. Terus import page-nya itu untuk menentukan lokasi database. Terus import model mahasiswanya ini untuk mengambil objek mahasiswa. Terus kelas database helper itu pusat pengelolaan database. Terus saya jelaskan sedikit. SQLite digunakan untuk membuat database lokal, menyimpan data, membaca data, dan menghapus data. Manfaatnya itu data tetap tersimpan walaupun aplikasi ditutup dan tidak membutuhkan internet. Patch digunakan menentukan lokasi penyimpan database. Manfaatnya itu database tersimpan di folder yang benar. Terus untuk SQL pattern-nya ini SQL pattern-nya ini untuk manfaatnya itu static final database-nya. Ini untuk agar menghemat memori, hanya ada satu koneksi database dan database-nya lebih stabil. Terus alur program database-nya itu aplikasi memanggil database helper, terus
getter database dijalankan. Jika database belum ada, maka ini akan inisiasi oleh database. Terus QLive membuat database kampus Undipa. Terus create database membuat tabel mahasiswa. Terus database siap digunakan. Nah, di sini ada fungsi CRUD-nya. CRUD-nya ini untuk pertama menyimpan data mahasiswa ke SQLite dan dampaknya data tersimpan permanen. Di sini ada read, delete, di mana read-nya ini untuk membaca seluruh data mahasiswa. Terus untuk delete-nya itu untuk delete-nya sendiri. Di sini menjadi 3 bagian, yaitu insert mahasiswa, read mahasiswa, dan delete mahasiswa. Di sini untuk pertama insert itu untuk data tersimpan, menyimpan data. Terus untuk read untuk membaca seluruh data. Untuk delete-nya itu untuk menghapus data berdasarkan ID. Nah, kita lanjut untuk model mahasiswanya. Jadi untuk mahasiswanya itu ada final integer, ID, final string nama, final string name. Terus kelas di mana ada kelas mahasiswa digunakan sebagai model data, di mana ada name, nama. Di dalam ini ada elemen-elemen yang digunakan itu. Yang pertama itu ada konstruktor, yaitu main mahasiswa disis ID, nama, nim. Ini manfaatnya itu membuat objek mahasiswa, memastikan nama dan nim wajib diisi. Ada toMap, ini berfungsi untuk mengubah objek menjadi map, dan manfaatnya itu data bisa disimpan ke SQLite. Untuk from mapnya itu factory mahasiswa, ini mengubah hasil query database menjadi objek. Dampaknya itu data database bisa dipakai di Flutter. Kita lanjut, kita masuk di bagian materi ke-12, yaitu from fact. Jadi kita masuk di from fact-nya, itu ada strukturnya, terus widget tree-nya, yaitu ada scan form, ada app bar, padding form, column, text form field nama, text form field name, elevasi button. Elemen yang digunakan itu state widget. Terus untuk manfaatnya itu UI dapat berubah, mendukung loading data dan validasi. Untuk global key-nya sendiri itu manfaatnya itu mengontrol validasi from, mengecek apakah input valid. Untuk text editing, lanjut untuk text editingnya, text editingnya ini untuk mengambil data input user. Text form field-nya digunakan untuk input nama, input nim, dan manfaatnya, dan mendukung validasi otomatis. Logika from kontrolnya itu alur input, user membuka from fact, user mengisi nama dan nim,
Tombol simpan ditekan, validasi memeriksa input. Jika valid akan tersimpan. Data dibuat menjadi objek mahasiswa, insert mahasiswa dipanggil, data masuk ke SQLite, terus SQLite, navigator pop kembali ke homepage. Logika state-nya itu berfungsi untuk mengubah tampilan loading dan dampaknya tombol tidak bisa ditekan berulang. UI lebih interaktif. Terus elemen dan manfaat yang gunakan ada ini state, di mana di situ override void instead, ada list view builder, oke, kita masuk di bagian homepage-nya. Pertama itu ada subsubjeknya itu send4, app bar, seperti hampir sama homepage tadi, dia ada center, list view. Jadi inisiasinya itu ada override, inisiasi state-nya ini untuk menjalankan fungsi pertama kali saat halaman dibuka. Ada fitur void refresh, manfaatnya itu menunggu proses dan database. Live view builder, live view builder, terus ada card, terus ada voting action. Card itu untuk membuat tampilan lebih rapi. Jadi logikanya itu logical control flow-nya itu homepage dibuka, inisiasi dijalankan, refresh data, terus database membaca data SQLite, terus data disimpan ke MySQL list. List view builder menampilkan data. Untuk logika hapus datanya itu user menekan tombol delete, hapus data dipanggil, delete mahasiswa menghapus data, terus refresh data itu untuk dipanggil ulang, UI diperbarui dan snack bar tampil. Set state itu fungsinya untuk refresh tampilan UI dan dampaknya dampak terbaru langsung tampil. Kita masuk di yang terakhir, main Dart-nya. Jadi main Dart-nya ini ada strukturnya itu main, run up, material app, homepage, elemen yang digunakan itu run app. Fungsinya menjalankan aplikasi Flutter, material app-nya itu digunakan untuk load aplikasi, navigasi, dan tema aplikasi. Untuk mengatur untuk eh, mengatur warna dan aplikasi. Logic control flow-nya itu main dijalankan. Jadi run app-nya mulai Flutter, material app dibuat, homepage-nya menjadi halaman utama, UI-nya tampil di layar. Jadi untuk PUB YAML-nya itu saya menggunakan SQLite,
2.30 fungsinya itu untuk database SQLite-nya, terus fungsi patch 1.83 itu eh, fungsi menentukan lokasi database. Logikanya itu logika untuk baca PUB spec-nya, ya emailnya itu Flutter PUBG dijalankan, dependensi diunduh, package siap digunakan. Nah, alur program keseluruhan, aplikasi dimulai dari main Dart, homepage tampil, user menekan tombol tambah, homepage dibuka, user mengisi nama dan NIM, validator memeriksa data, data dibuat menjadi objek mahasiswa, data disimpan ke SQLite, homepage refresh otomatis, data tampil di list view, user dapat menghapus data, SQLite memperbaharui database. Jadi untuk kesimpulannya itu program Flutter SQLite menerapkan konsep CRUD untuk menggunakan SQLite lokal. Konsep yang digunakan itu ada stateful widget, navigasi, prompt validasi, list view, SQLite database, set state. Untuk manfaatnya, data tersimpan permanen, UI dinamis, dan mendukung tambah dan input dan hapus. Oke, kita lanjut untuk run aplikasinya. Sini saya tetap menggunakan emulator. Ini saya akan di main app-nya, main Dart-nya maksudnya. Ini kita tunggu. Sini ada beberapa warna yang sudah aku ubah tadi. Oke. Oke, ini untuk Oke, ini untuk data mahasiswanya. Di sini kita akan coba masukkan nama, terus kita masukkan NIM, jadi kita simpan. Data mahasiswa tersimpan. Di sini kita ada nama, NIM, coba kita hapus. Oke, kita akan running aplikasinya. Pertama di sini tetap saya menggunakan emulator Android Studio, namun untuk runningnya di VS Code untuk coding. Oke, kita akan coba run. Di sini saya pakai emulator Pixel 9 Pro. Oke, kita tunggu. Oke.
Oke, di sini kita disuruh menambahkan data, kita masukkan data, nama lengkap, NIM, simpan. Oke, di sini sudah ada data. Kita masukkan lagi. Di sini saya sudah membuat beberapa data, cuman ada beberapa yang saya hapus untuk testing sebelumnya. Ini data ke-8 seterusnya. Kalau kita coba lagi satu, kita di sini kasih nama NIM. Oke, ini ada beberapa data. Oke, untuk materi 11 dan 12 sudah selesai untuk runningnya. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktu untuk eh, menjelaskan materi dari materi 5 sampai materi 12. Saya Joko Mada dengan NIM 232041 ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.